Orang lain yang mudah tergoda oleh kecantikan. Oh, aku benar-benar tidak tahu mengapa guru memilih pria seperti ini sebagai bidak catur. Oh, Sangguan Miaoyin mengerti. Justru karena putra sulung keluarga Gu terlalu tidak berguna, dia tidak akan merasa menyesal bahkan jika dia dibuang begitu saja. Aku mengerti, seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Sangguan Miaoyin mengagumi dalam hatinya lalu biarkan aku melihat bagian yang lebih tak tertahankan dari pria ini. Jadi dia menyipitkan matanya dan menatap Gu Yan dengan saksama. Aku akan mengeluh ketika tiba waktunya untuk melapor kepada guruku. Gu Yan merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada tatapan yang sangat berapi-api menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa terlalu banyak orang yang tergoda oleh kecantikan. Adalah sebuah kesalahan untuk menjadi tampan. Saat ini, anak laki-laki harus melindungi. Bab 165 bunuh saja semua anggota keluarga Leng dan musnahkan mereka. Di ruang resepsi rumah besar keluarga Gu, perwakilan dari berbagai kekuatan seni bela diri utama dan elit dari keluarga seni bela diri yang kuat berkumpul di sini. Kepala keluarga, Gu Tianming, duduk di kursi utama. Alisnya menunjukkan ketenangan, padahal dia sudah mengetahui tentang kemunculan kembali organisasi Ye sejak lama. Jika di masa lalu, dia tentu tidak akan peduli sama sekali. Bagaimanapun, keluarga Gu mereka tidak berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan organisasi Ye 5 tahun lalu. Jika dia muncul kembali malam ini, tentu saja mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Hanya, Gu Tianming merasa tidak berdaya saat putranya jatuh cinta pada Leng Qingqiu dari keluarga Leng. Keluarga Leng adalah keluarga yang paling terkena dampak operasi pembantaian iblis saat itu. Dan Raja Malam berasal dari keluarga Leng. Dalam operasi ini keluarga Leng pasti menjadi tersangka pertama yang akan diselidiki. Anakku, kau benar-benar memberi ayahmu masalah yang sulit. Meskipun tidak jelas apakah Xiao Gu tahu tentang kejadian 5 tahun lalu. Tetapi karena dia telah mencapai tingkat bawaan melalui kultivasinya sendiri, dia pasti memiliki beberapa rahasia sendiri. Baiklah, saatnya untuk memberitahunya apa yang terjadi saat itu. Memikirkan hal ini, saya menyadari bahwa waktunya hampir habis. Gu Tianming melihat sekeliling pada perwakilan dari pasukan besar yang datang mengunjunginya dan berkata dengan suara yang dalam semuanya, 5 tahun lalu. Kami pikir kami telah sepenuhnya memberantas organisasi malam. Namun sekarang ada tanda-tanda aktivitas mereka lagi dan mereka bahkan menyebabkan kematian penguasa Hades. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami duga. Untuk sesaat, terjadi hiruk-pikuk diskusi di aula dan wajah para perwakilan dari sekte-sekte besar dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Seorang tetua dari sekte itu berdiri. Dia menatap Gu Tianming dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara berat. Tuan Gu, apakah kematian Raja Istana Hades benar-benar disebabkan oleh organisasi malam? Apakah Anda sudah menyelidikinya dengan jelas? Bagaimana jika itu adalah cara jahat yang tersembunyi di dunia? Faktanya, ketika penguasa Istana Yama meninggal, sebagian besar kekuatan dan sekte berspekulasi bahwa itu mungkin adalah pekerjaan organisasi Ye. Namun, itu belum sepenuhnya dikonfirmasi. Aku bergegas ke sini untuk berjaga-jaga. Tapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Gu, apakah orang yang melakukan ini benar-benar dari organisasi Ye? Setelah mendengar ini Gu Tianming berkata dengan serius adalah normal bagi Tuan Jiang untuk berpikir demikian. Tapi ada satu hal yang mungkin belum Anda ketahui. Belum lama ini, 5 pembunuhan terjadi lagi di tempat terlarang bernama Roslov di Jianghai. 5 mayat digantung di dinding dalam satu baris, dan di bawahnya ada kalimat yang ditulis dengan darah. Pada titik ini nada bicara Gu Tianming sangat serius yaitu malam pada akhirnya akan menghapus semua kejahatan. Begitu kata-kata ini diucapkan seluruh penonton gempar. Gu Yan terus tersenyum Efeknya sangat bagus bahkan ayahku yang sudah tua pun tertipu. Meskipun organisasi malamku bahkan tidak memiliki prototipe. Tetapi belum didirikan benar-benar tidak ada organisasi malam. Dia melirik orang-orang yang hadir yang wajahnya berubah drastis dan tertawa bahagia dalam hatinya. Bagus sekali, bagus sekali. Semakin kau mengalihkan pandanganmu untuk menemuiku, semakin mudah bagiku untuk menyelesaikan rencanaku. Ruang tamu keluarga Gu sudah ramai pada saat ini. His ini persis sama seperti lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya bukankah organisasi malam yang membuat dunia seni bela diri kuno gemetar ketakutan meninggalkan kalimat seperti itu setelah setiap tindakan? Kenapa dia dihancurkan 5 tahun lalu, mengapa dia muncul lagi, akankah Raja Malam datang untuk menemukanku? Sekte kami tidak sekuat dulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Berita tentang organisasi malam seharusnya diblokir sepenuhnya. Mungkinkah organisasi yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan saat itu sengaja menciptakan kepanikan? Menurutmu apa maksudku? Apakah maksudmu sekte pedang darah kita berpura-pura menjadi organisasi malam? Oh, aku tidak mengatakan apapun. Apa menurutmu ini sebuah pengakuan? Brengsek, apa kau ingin berkelahi? Jangan lupa bahwa kita bukan jenis orang yang sama. Kita hanya berkumpul di sini untuk organisasi malam. Melihat suasana yang semakin tegang, Gu Tianming terbatuk ringan. Detik berikutnya. Bas. Tekanan yang kuat muncul di sini dalam suara-suara bising itu ditekan dalam sekejap dan mata semua orang tertuju pada seorang pria tua yang telah berdiri di belakang Gu Yan karena suatu alasan. Mata Lao Gao menyapu semua orang yang hadir seperti pedang tajam. Kehadirannya segera membuat seluruh ruang resepsi menjadi sunyi dan suasana yang menyedihkan mengeras dalam sekejap. Grandmaster yang kuat. Semua yang hadir sangat terkejut.
Aku pernah mendengar bahwa keluarga Gu sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka bahwa seorang pelayan tua akan memiliki kekuatan seperti. Melihat ini, Gu Tianming berbicara perlahan. Suaranya dingin dan agung, bergema di seluruh ruang tamu. Ini adalah keluarga Gu. Bukan tempat bagimu untuk berkelahi dengan santai. Untuk sesaat semua orang terdiam. Sangguan Miaoyin sama sekali tidak terpengaruh. Dia menatap Gu Yan dengan minat. Pihak lain masih memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali karena situasi saat ini. Hatinya baik. Kekuatannya berada pada tahap awal bawaan dan dia memang seorang jenius. Namun, tampaknya Gu Yan hanyalah anak biasa dari keluarga jenius dengan karakter yang baik. Tidak ada hal menonjol sama sekali. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tersenyum. Mungkinkah Gu Tianming memintanya untuk terus tersenyum dan tidak banyak bicara? Sangguan Miaoyin sedikit kecewa karena dia pikir Gu Yan akan menunjukkan sesuatu yang brilian atau memalukan. Dengan cara ini dia bisa merasa lebih seimbang. Bagaimanapun juga, dia benar-benar menjadi suami duniawi sang guru atau semacamnya. Meskipun itu hanya ilusi nominal. Namun dia sangat cemburu. Dia sangat marah jika dia menginginkan kekuatan keluarga besar. Mereka juga bisa melakukan keluarga Sangguan. Tidak mustahil bagiku untuk berdandan seperti pria dan mengambil alih keluarga Sangguan bersama dengan tuanku. Sangguan Miaoyin merasa sangat tidak seimbang di dalam dan dia berkata bahwa dia harus menemukan sesuatu yang memalukan Gu Yan. Ning Qian di samping memandang Lao Gao di belakang Gu Yan dengan semangat juang yang tinggi. Mungkin itu pengaruh dari para master dari Gunung Longwang. Jadi bertarung dengan yang kuat adalah hal favoritnya. Suasana secara bertahap mereda dengan kedatangan Lao Gao. Perwakilan dari setiap sekte mulai melakukan diskusi serius. Seorang pria parubaya berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Saya adalah master generasi ke-33 dari Istana Wuhua. Guru saya juga berpartisipasi dalam operasi untuk mengepung dan menekan organisasi Ye. Jadi, saya tahu kengerian malam dan aturan mereka. Meninggalkan pesan ini setelah setiap tindakan adalah yang harus dilakukan setiap anggota organisasi malam. Saya tidak bisa mengatakan saya 100 yakin, tapi saya merasa 90 yakin bahwa malam ini adalah malam 5 tahun lalu. Pada titik ini Ton dari Istana Wuhua menjadi marah. Kamu begitu merasa benar sendiri sehingga kamu menggunakan metode kamu sendiri untuk membunuh kejahatan yang menurut kamu ada. Ini adalah trik biasa yang digunakan oleh orang-orang itu. Dalam masyarakat saat ini, bahkan prajurit yang telah melakukan banyak kejahatan harus diserahkan ke departemen khusus untuk ditangani. Kami akan melenyapkan mereka secara pribadi dan menggunakan alasan melenyapkan kejahatan sebagai alasan untuk menyerap jiwa mereka untuk kultivasi. Ini tidak berbeda dengan cara jahat iblis. Kita tidak bisa membiarkan Knight terus mendatangkan malapetaka, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata-kata dari Istana Wuhua Master membuat banyak pasukan prajurit mengangguk setuju. Ada beberapa orang yang memiliki pandangan yang berlawanan. Sangguan Miaoyin adalah salah satunya. Dia tersenyum di permukaan setelah mendengar ini, tetapi sebenarnya dia sangat menghina di dalam hatinya. Ini terlalu munafik. Pertempuran antara pejuang adalah pertempuran hidup. Departemen prajurit tidak berarti bagi prajurit yang kuat. Di dunia seni bela diri kuno tanpa batasan departemen seni bela diri tindakan membunuh dan mencuri harta tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang akan mengurusnya? Siapa yang bisa mengurusnya? Seorang pria dengan wajah flamboyan juga berpikir demikian. Dia mengejek Master Istana Wuhua. Idiot, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang kau katakan tentang Ye. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa semua prajurit yang telah melakukan banyak kejahatan harus diserahkan ke departemen khusus untuk penanganan, itu konyol. Antara kita prajurit, jika dua dari kita mulai berkelahi, apakah menurut Anda pihak lain mungkin bisa selamat? Jika kita meninggalkan masalah di belakang, dia mungkin tumbuh dewasa dan membalas dendam pada kita dalam beberapa tahun. Apa kau pikir kita harus membunuhnya? Bunuh mereka dan ubah mereka menjadi prajurit yang telah melakukan banyak kejahatan. Jangan bunuh mereka, biarkan mereka tumbuh dewasa dan kembali untuk membalas dendam pada kita di masa depan. Jangan salahkan aku karena berbicara kasar. Itu karena tuanku berhati lembut sehingga dia tidak membunuh semua orang di keluarga Leng. Aku dengar itu. Ada niat membunuh di matanya. Apakah keluarga Leng masih memiliki banyak orang tersisa? Night King mungkin salah satunya. Menurut pendapat saya, kita harus membunuh semua anggota keluarga Leng dan memberantas akar mereka. Bab 166. Semua orang tercengang. Leng Qingqiu adalah kekasihku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Sangguan Miaoyin segera berubah dingin dan ketika dia melihat pria sombong dengan kaki di atas meja kopi. Sekelebat niat membunuh terlihat di matanya. Desis. Tidak, aku harus menahannya. Aku tidak bisa mengekspos diriku sendiri. Sangguan Miaoyin, kamu harus menahan diri, bersabar. Tetap tersenyum, pertahankan pola pikirmu. Kipu. Sangguan Miaoyin baru saja akan memberikan konseling psikologis untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat suami dari majikan di dunia sekuler yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri. Kemudian dia berjalan menuju pria flamboyan itu. Hei, tunggu, apa yang terjadi? Sangguan Miaoyin sedikit bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Karena pihak lain mengatakan bahwa dia ingin menghapus keluarga Leng, jadi pria ini marah. Sangguan Miaoyin menatap Gu Yan yang memiliki senyum di wajahnya. Bukankah seharusnya? Gu Tianming juga tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Gu Yan, yang tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Tuan Muda Sekte Iblis sambil tersenyum. Dia hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan merasa tidak berdaya. Oh, sungguh dosa.
Kekuatan lain juga melihat anggota muda keluarga Gu ini yang tidak berbicara sejak beberapa waktu lalu dengan terkejut dan bingung. Mengapa pria ini pergi ke Tuan Muda dari Sekte Iblis Surgawi? Tidakkah dia tahu bahwa pihak lain sangat kejam? Dan pelindung manusia masih ada di sana. Tuan Muda dari Sekte Iblis meletakkan kakinya di atas meja kopi. Suara-suara diskusi berangsur-angsur mereda. Dia menyadari bahwa semua mata tertuju pada sisi kirinya, jadi dia mengerutkan kening dan mendongak. Ketika dia melihat itu adalah Guyan, dia mencibir, "Mengapa kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Sebagai putra patriark keluarga Gu, Anda memang memenuhi syarat untuk berbicara." Guyan hanya tersenyum ramah mendengar ini lalu mengepalkan tinjunya dan berkata perlahan, "Gigit gigimu." "Apa yang kamu bicarakan?" Tuan Muda dari Sekte Iblis Surgawi tidak bereaksi. "Apakah kamu berbicara padaku?" Mengabaikan omong kosong orang luar, Guyan bergumam pada dirinya sendiri. "Sistem mohon berikan saya kekuatan. Diskon telah diberikan kepada host. Konsumsi 10 W nilai cinta murni dan tingkatkan kekuatan host ke puncak bawahan." Dan pada saat kekuatan ditingkatkan, ekspresi ramah Guyan awalnya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Boom! Dia mengayunkan tinjunya dengan cepat dan memukul wajah tertegun Tuan Muda Sekte Iblis dengan keras. Tuan Muda dari Sekte Iblis tidak pernah menyangka bahwa Guyan akan tiba-tiba menyerang di tempat ini. Karena lengah, dia hanya bisa secara naluriah mengangkat tangannya untuk mencoba memblokir tinju Guyan. "Apakah kamu gila? Apa yang ingin kamu lakukan?" Tuan Muda dari Sekte Iblis adalah seorang jenius dengan basis kultivasi tingkat menengah dari alam bawahan. Saat dia mengangkat tangannya, dia mengaktifkan seni iblis untuk beroperasi secara defensif. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa tinju Guyan terlalu kuat. Baru saja mendengar energi sejati tersebar dan pukulan Guyan yang disengaja langsung menembus pertahanannya. Fiu! Mengikuti suara tumpul pukulan, Tuan Muda Sekte Iblis menjerit dan terbang mundur dari sofa dan menghantam tanah. Tanda merah dan bengkak muncul di wajahnya dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kapan seorang jenius dari Sekte Iblis menderita ketidakadilan seperti itu? Dia mengertakkan gigi dan menatap Guyan mengutuk, "Bajingan, beraninya kau memukulku? Apakah kau tahu siapa aku?" Guyan tidak mengatakan apapun ketika mendengar ini. Dia hanya berjalan ke sisi Tuan Muda Sekte Iblis dengan wajah tanpa ekspresi. Lalu mengangkat tinjunya lagi dan memukul wajah Tuan Muda Sekte Iblis yang sedang berbaring di tanah. Tuan Muda dari Sekte Iblis ingin menghindar tetapi kecepatan Guyan terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Tinju Guyan mengenai wajahnya lagi dan kali ini hidungnya juga patah dan darah menyembur keluar. Tuan Muda dari Sekte Iblis itu menutup hidungnya dan mengerang kesakitan. Bang! Namun, Guyan tidak berhenti. Dia terus menyerang Tuan Muda Sekte Iblis, meninjunya berulang kali, memukulnya dengan keras. Tuan Muda Sekte Iblis dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa memutar tubuhnya dan merangkak di tanah. Semua orang di sekitar terkejut dengan tindakan Guyan dan tidak ada yang bereaksi. Tanya saja. Ketika Anda sedang membahas cara menghancurkan iblis, seseorang punya ide. Kemudian tiba-tiba putra orang yang memimpin rapat bergegas dan memukuli orang yang memberi saran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapapun akan terpana, kan? Siapapun akan merasa... Pada saat ini, Tuan Muda dari Sekte Iblis Surgawi tidak tahan lagi dan dia berteriak dengan keras, "Guru Iblis, selamatkan aku." Begitu kata-kata ini keluar, seorang lelaki tua yang tadinya linglung tiba-tiba sadar. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Iblis dan pelindung Tuan Muda. Kultivasinya berada di puncak tingkat prajurit bawahan. Dia terkejut melihat Tuan Mudanya dipukuli seperti ini. Dia akhirnya sadar dan bergegas menghampiri untuk meneriaki Guyan. Berhenti sekarang, apakah kamu ingin membunuh Tuan Muda kita?" Mendengar ini, Guyan berhenti dari apa yang sedang dia lakukan dan menatap Tuan Muda Sekte Iblis yang tergeletak di tanah dengan mata melotot dan terisak. Dia menepis darah di tangannya, menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, "Tuan Muda, Anda ingin membunuh orang-orang saya. Saya sudah sangat taat hukum dengan menyelamatkan nyawanya." Semua orang mengira Guyan ingin mengatakan sesuatu. Akibatnya, dia malah mengatakan bahwa Tuan Muda Sekte Iblis Surgawi ingin membunuh orang-orangnya. Orang tua itu juga tertegun sejenak ketika mendengarnya. Dia pikir Guyan sengaja memprovokasi masalah, jadi dia menatap Gu Tianming dengan marah dan bertanya, "Tuan Gu, apa sebenarnya maksud putra baikmu ini? Aku tidak bermaksud apa-apa." Namun, sebelum Gu Tianming dapat berbicara, Guyan mengambil tisu basah yang disodorkan kepadanya oleh pelayan yang gemetar dan menyekat tinjunya yang berdarah, lalu melirik dingin ke semua orang yang hadir. Dia perlahan mengucapkan kalimat yang mengejutkan semua orang. "Saya hanya ingin memberitahu semua orang di sini bahwa Leng Qingqiu adalah kekasih saya." Kesungguhan kata-kata Guyan tidak kalah dengan jika seorang guru besar di dunia seni bela diri kuno meledakkan diri dan menghancurkan gerbang sekte Taichu. Sesaat, pikiran semua orang menjadi kosong. Gu Tianming memegangi dahinya tanpa daya dan akhirnya mengatakannya. "Sekarang aku harus terlibat." Lao Gao tersenyum tanpa mengatakan apapun dan menghela nafas bahwa inilah seorang tuan muda. Inilah masa muda. Pikiran Sangguan Miaoyin juga bingung. Sebenarnya, benar-benar mengungkapkan hubungannya dengan tuannya di depan begitu banyak orang kuat. Apakah dia tidak mengerti apa artinya ini? Sangguan Miaoyin memegang sandaran tangan dengan erat dan sudut mulutnya tidak bisa berhenti naik.
Menarik. Sangat menarik. Pria ini sangat mencintai majikannya. Sangguan Miao Yin sudah mulai menantikan saat ketika tuannya mengungkapkan wajah aslinya dan merebut Hou Guyan dari keluarga Gu. Pria penyanyang dan menangis histeris. Ning Qian juga mengangkat matanya dan melirik Guyan. Aku sangat menghormati Guyan di dalam hatiku. Awalnya dia berpikir bahwa pria paling berprinsip di dunia adalah kakak seniornya Xiao Lin. Tapi siapa sangka putra sulung keluarga Gu begitu berkemauan keras sehingga dia benar-benar berani mengakui di depan begitu banyak pejuang bahwa putri sulung keluarga Leng adalah kekasihnya. Sekarang keluarga Gu juga menjadi tersangka. Guyan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Awalnya dia berpikir bahwa orang-orang ini pasti akan berbicara tentang keluarga Leng hari ini. Saya harus mengendalikan emosi saya saat itu dan kemudian berbicara tentang hubungan saya dengan keluarga Leng dengan tenang. Biarkan semua orang tahu bahwa keluarga Leng tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan organisasi Ye. Rencananya adalah rencana ini. Tapi dia memilih pendekatan yang akan memaksa semua orang untuk berpikir dengan cara yang lebih. Gu Tianming, apakah keluarga Gu Anda juga terkait dengan organisasi Ye? Seorang pria tua yang bereaksi pertama berdiri tiba-tiba sambil bersandar pada kruknya dan berteriak pada Gu Tianming dengan ekspresi muram. Dalam sekejap semua orang bereaksi. Ya, sangat aneh bahwa keluarga Gu tidak berpartisipasi dalam penindasan organisasi Ye saat itu. Dan sekarang keluarga Leng sebenarnya terhubung dengan keluarga Gu sekarang. Mereka harus curiga. Brush brush brush. Tiba-tiba semua prajurit berdiri dan menatap Gu Tianming dengan waspada. Suasana menjadi sangat hikmat. Guyan, penghasutnya, mencibir dan berkata sekelompok orang bodoh yang percaya semua yang mereka dengar. Kalian masih ingin menemukan malam yang sebenarnya seperti ini? Untungnya, saya sudah mengantisipasi situasi di mana saya tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Jadi, saya sudah menyiapkan rencana B sejak lama. Baiklah, kalau begitu, biar saya bantu keluarga Leng membersihkan diri. Bab 167 mengesampingkan fakta. Bodoh. Idiot. Semua orang yang hadir merasakan sentuhan keajaiban. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan tokoh terkenal dan bergengsi di dunia seni bela diri kuno? Siapa di antara mereka yang bukan senior yang dihormati sebelum Guyan lahir? Junior kecil ini benar-benar berani menghina mereka di depan umum. Bahkan Gu Tianming tidak berani berbicara kepada mereka seperti itu. Untuk sementara waktu, pria tua dengan tongkat itu mendengus dingin. Kamu bocah kecil, aku harus mengajarimu cara berbicara dengan orang yang lebih tua atas nama ayahmu. Bas. Aura yang kuat mengalir dari pria tua itu ke arah Guyan. Gunung Xiaoyao Guo Laohe benar-benar naik ke tingkat Grandmaster. Sekarang Gunung Xiaoyao memiliki 4 guru besar yang bertanggung jawab. Ekspresi semua orang terkejut dan kemudian mereka mulai berseru kagum. Awalnya ada 3 Grandmaster di Gunung Xiaoyao dan sekarang Guo Lao telah dipromosikan dia akan menjadi yang keempat. Sekarang Gunung Xiaoyao akan menjadi pemimpin dari 4 gunung utama. Mendengus. Namun sebelum Aura Master bisa mengenai Guyan, dengkuran dingin lainnya membuyarkan napas ini dan napas yang lebih kuat lagi bergegas langsung menuju Gunung Xiaoyao Guo Lao. Batuk. Guo Lao mengerang dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua orang, wajah Gu Tianming muram dan aura yang dipancarkannya juga. Grandmaster. Patriark Gu juga seorang ahli. Tidak ada yang pernah melihat Gu Tianming beraksi jadi semua orang menebak tingkat kultivasinya. Aku tidak menyangka bahwa pihak lain juga seorang ahli. Semua orang terkejut dan pada saat yang sama mereka menjadi lebih yakin bahwa keluarga Gu benar-benar terkait dengan organisasi Ye. Ketika Guo Lao dari Gunung Xiaoyao melihat auranya tersebar dan dia terluka, dia merasa tidak senang. Dia menyeka darah memandang Gu Tianming dan berkata dengan suara dingin, Tuan Gu, apa maksudmu? Apakah keluarga Gu Anda benar-benar terkait dengan organisasi Ye? Gu Tianming hampir tertawa karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu dan hendak berbicara. Kemudian dia mendengar Guyan di samping tertawa dan berkata, apa yang kamu bicarakan di sini orang tua? Aku diserang oleh orang tak tahu malu sepertimu padahal aku hanya bawaan kecil ayahku tidak menyelamatkanku, tetapi apakah dia mengizinkanmu untuk membunuhku? Orang tua, bisakah kau gunakan otakmu sebelum berbicara? Juga, bagaimana bisa ayahku menyelamatkanku menjadi terkait dengan organisasi malam? Sejak awal mereka terus mengatakan bahwa kami terkait dengan organisasi malam. Permisi semuanya, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa keluarga Gu kami dan keluarga Leng terkait dengan organisasi Ye? Begitu kata-kata ini keluar, dimarahi oleh lelaki tua itu ke kiri dan ke kanan, wajah Guo Lao dari Gunung Xiaoyao berubah menjadi hijau dan putih. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang terkait dengan organisasi Ye. Tidak diperlukan bukti, jika penyelidikan di kemudian hari membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka tidak akan ada masalah. Pernyataan ini telah diakui oleh banyak orang. Betul sekali, organisasi malam paling pandai bersembunyi di berbagai kekuatan besar. Yang harus kita lakukan adalah melakukan penyelidikan mendalam. Jika orang itu tidak bersalah, itu akan bagus. Jika tidak, pria tua lain memandang Gu Tianming. Tuan Gu, Anda juga tahu bahwa organisasi malam sangat penting. Bukannya kami tidak menghormati keluarga Gu Anda, kami hanya tidak bisa membiarkan dunia jatuh ke dalam kegelapan lagi. Semuanya, saya mengusulkan untuk menyelidiki keluarga Gu dan keluarga Leng hari ini.
Sang Guan Miaoyin menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Dia melihat Gu Yan yang tampak tenang. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghadapi situasi ini. Baru terpikirkan ini. Gu Yan menunjukkan senyum mengejek di sudut mulutnya dan kemudian menyela diam. Jika itu yang kamu katakan, maka sebagai seorang pemuda masa kini yang baik dan taat hukum, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ketika Tuan Guo dan lelaki tua lainnya yang sedang berbicara mendengar ini, mata mereka berkedut. Dia menahan amarahnya dan menatap Gu Yan. Apakah Anda punya hal lain untuk dijelaskan? Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Explain or identify. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menatap Gunung Xiaoyao Guolao. Kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga Gu kita terkait dengan organisasi malam karena ayahku menyelamatkanku. Jadi bisakah aku mengatakan? Gu Yan menunjuk pelindung Sekte Iblis Surgawi yang terpana dan berkata. Baru saja pelindung Tuan Muda dari Sekte Iblis Surgawi menyelamatkannya. Apakah itu berarti mereka terkait dengan organisasi malam? Berbicara tentang ini, tanpa menunggu pelindung itu menjelaskan apapun. Gu Yan pura-pura tercerahkan. Dia menunjuk Guolao yang sama bingungnya dan berkata. Apakah Anda memberi saya pelajaran untuk melindungi Tuan Muda Sekte Tianmo yang terkait dengan organisasi Ye? Tuan Muda dari Sekte Iblis Langit berhubungan dengan organisasi malam, jadi kamu juga berhubungan dengan organisasi malam. Kamu ingin membunuhku untuk membungkamku. Setelah mendengar ini, Guolao dari Sekte Xiaoyao berkeringat dingin. Dia melihat sekeliling anggota pasukan lain yang menunjukkan sedikit keraguan di mata mereka. Dia mengutuk dalam hatinya bahwa dia memang idiot dan pada saat yang sama dia berteriak panik sungguh lelucon. Saya Guo Tianyun dari Gunung Xiaoyao, saya berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan organisasi malam saat itu. Bagaimana aku bisa berhubungan dengan mereka? Jangan bicara omong kosong anak kecil, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan apa yang kamu katakan? Gu Yan mengangguk dan berkata sambil tersenyum apapun yang berhubungan dengan organisasi Ye. Tidak diperlukan bukti apapun. Jika penyelidikan nanti membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu kata-kata ini keluar. Senyum muncul di wajah Gu Tianming. Saya tertawa dan menggelengkan kepala Sonyo. Sang Guan Miaoyin tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk sudut mulutnya, matanya penuh kejutan dan kegembiraan. Ning Qian di samping juga menatap Gu Yan dengan minat. Dia tidak menyangka bahwa pria ini cukup menarik. Wajah orang-orang di sekitar dan Merguo tampak seburuk jika mereka telah makan kotoran. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dikalahkan. Tapi pelindung dari Tuan Muda Sekte Iblis Surgawi segera bereaksi dan berteriak dengan marah. Omong kosong, kalian berkelahi karena Tuan Muda saya mengatakan dia ingin membunuh orang-orang dari keluarga Leng. Itu sebabnya kalian berkelahi. Kamu bilang Leng Qingqiu dari keluarga Leng adalah kekasihmu. Semua orang tahu bahwa keluarga Leng terkait dengan organisasi Ye saat itu. Kata-kata ini akhirnya memiliki efek dan yang lainnya juga bereaksi. Guo Tua juga menatap Gu Yan dan berkata seolah-olah dia telah menemukan poin pentingnya. Ya bukankah ini membuktikan bahwa keluarga Gu Anda terkait dengan organisasi Ye? Begitu kata-kata ini diucapkan ketika semua orang mengira bahwa Gu Yan akan menunjukkan sedikit kepanikan. Tapi dia hanya mencibir mengesampingkan fakta tahun itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menuduh Tuan Muda dari Sekte Iblis Surgawi yang pingsan di samping pelindung apakah dia benar-benar tidak bersalah. Setiap kali kau membuka mulut, kau bermaksud membunuh seluruh keluarga kekasihku. Apakah menurutmu mungkin bagi seorang pria untuk tidak kehilangan akal sehatnya? Yuyesiu, jika itu kamu, apakah kamu akan menahannya atau mengambil tindakan secara langsung? Gu Yan menunjuk seorang anggota muda dari kelompok yang kuat dan semua orang melihat ke sana. Pemuda itu merasa sedikit tertekan ketika ditatap oleh begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Dia menelan ludah dan berkata kau tidak akan menahannya, kan? Benar. Gu Yan mengangguk dengan tegas, menarik perhatian semua orang lagi. Dia berteriak dengan emosi yang besar bahkan seorang prajurit kelas 3 pun tidak akan mampu menahannya. Mungkinkah putra sulung keluarga Gu akan mampu menahannya? Kenapa hanya mengandalkan Sekte Iblis kelas 3 seperti Sekte Iblis Surgawi? Sebagai tuan muda keluarga Gu saya tidak bisa memberi mereka pelajaran ketika keluarga Gu saya dapat menekan mereka dengan satu tangan. Kamu harus tahu, Leng Qingqiu adalah kekasihku, kami berhubungan dengan organisasi malam. Pelindung Sekte Iblis tampak sangat suram saat mendengar ini. Tangannya terkepal menjadi tinju. Dia selalu berbicara tentang ilmu sihir kelas 3. Kamu harus tahu bahwa Sekte Tianmo kita juga merupakan salah satu sekte besar di dunia seni bela diri kuno. Bagaimana bisa menjadi sekte ilmu sihir kelas 3? Ya, ini juga kelas 1. Pikiran orang lain secara bertahap disesatkan oleh Gu Yan. Sesaat, semua orang sepertinya mengerti mengapa Gu Yan mengambil tindakan. Ya, mereka bilang mereka akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu adalah pemuda yang berdarah panas, bagaimana mungkin kamu bisa menahan diri? Ditambah lagi tatapan emosional Gu Yan. Mungkinkah itu, pihak lain dan keluarga Leng sebenarnya tidak bersalah? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa berbicara dengan begitu yakin? Terutama karena mereka belum pernah mendengar kata-kata Gu Yan sebelumnya. Tetapi mereka secara tidak dapat dijelaskan merasa bahwa kata-kata itu masuk akal, membuat mereka merasa bahwa keluarga Leng dan Gu tidak bersalah. Bab 168 setelahnya Ning Qian menjadi tertarik pada Gu Yan. Melihat situasi yang berangsur-angsur stabil, Gu Tianming berbicara dan suaranya mencapai telinga semua orang. Putraku Gu Yan memiliki surat pertunangan dengan Leng Qingqiu dari keluarga Leng. Itu adalah pernikahan masa kecil yang diatur antara ayahku dan kakek Leng Qingqiu.
Gu kecilku adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Bahkan jika keluarga Leng sudah menjadi seperti ini, dia masih bersedia memenuhi janji generasi yang lebih tua. Ditambah, mereka berdua sudah saling mencintai, jadi mereka bersama. Berbicara tentang ini, suara dingin lainnya terdengar. Benar, jika Anda mengatakan bahwa keluarga Gu terkait dengan organisasi Ye. Bukankah itu berarti keluarga Su kita juga dicurigai? Apakah Anda ingin menyelidiki keluarga Su juga? Semua orang menoleh untuk melihat. Su Murong berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Di belakangnya ada seorang pria tua berjubah hitam. Auranya begitu kuat hingga ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Su Murong awalnya tidak ingin muncul tetapi putranya diintimidasi dan keluarga Gu secara keliru diyakini terkait dengan organisasi Ye. Selain itu, putranya memukuli tuan muda dari Sekte Iblis Surga Manusia di depan umum karena Leng Qingqiu sehingga dia benar-benar tidak bisa tidak maju ke depan. Beberapa orang mengenali Su Murong dan wajah mereka menjadi pucat. Bagian lain tidak mengenal Su Murong tetapi mengenal keluarga Su. Semua orang tiba-tiba terdiam. Su Murong berjalan mendekat ke Gu Tianming dan menatapnya tajam, menyebabkan bahu yang terakhir sedikit bergetar. Kemudian dia berjalan ke sisi Gu Yan dan dengan hati-hati memeriksa apakah dia baik-baik saja. Kemudian dia melihat semua orang yang hadir dengan wajah dingin. Aku menyampaikan ini di luar sana, tidak peduli apakah itu keluarga Gu atau keluarga Leng, mereka tidak mungkin ada hubungannya dengan Ye itu. Jika kamu masih tidak percaya, kamu bisa pergi ke keluarga Su untuk mencari ayahku. Tanyakan padanya apa maksud lelaki tua itu. Begitu kata-kata ini keluar, tidak ada yang berani menjawab. Saat ini, sebuah suara lembut dan halus terdengar. Saudari Su benar. Saya juga tidak berpikir keluarga Leng dan keluarga Gu akan ada hubungannya dengan organisasi Ye itu. Saat suara ini muncul tekanan di ruang tamu berangsur-angsur berkurang. Semua orang menghela napas lega dan melihat ke arah sumber suara. Lihat saja. Sangguan Miaoyin berjalan dari tempat duduknya dan berdiri berhadapan dengan Gu Yan. Dia memandang Su Murong dan tersenyum halo Nyonya Su. Ini pertama kalinya kita bertemu saya Sangguan Miaoyin dari keluarga Sangguan. Su Murong mengangguk sedikit saya pernah mendengar tentang Anda saya ingin menyatukan Anda dengan putra saya. Tapi Xiao Gu menyukai Leng Qingqiu jadi Anda tidak punya kesempatan. Mata Sangguan Miaoyin berkedut tetapi dia tetap tersenyum. Usahakan untuk tidak membiarkan dirimu gagal. Dia menatap Gu Yan sambil tersenyum. Putra sulung keluarga Gu adalah pria yang tampan. Saya percaya bahwa cinta saya dengan putri keluarga Leng akan bertahan selamanya. Gu Yan menatap Sangguan Miaoyin seorang anggota organisasi malam dan berkata terima kasih cinta antara Qingqiu dan aku diketahui semua orang. Jadi, kalau soal bajingan yang berkata kasar, aku tidak bisa menahan keinginan untuk membungkam mulut mereka. Sejujurnya, ini bukan salahku. Qingqiu-ku sangat cantik, baik hati, lembut, murah hati, dan menawan. Itulah kenapa aku tidak tahan dengan omongan sampah orang lain. Semua orang, kenapa kamu melihat kami ketika kamu mengatakan ini? Dan apakah pantas untuk mengucapkan kata-kata gombal seperti itu dalam suasana seperti ini? Bisakah Anda melihat suasananya? Sangguan Miaoyin juga merasa sedikit mati rasa di dalam. Pria yang tergila-gila pada cinta. Jika Tuan mendengar kata-kata seperti itu, bukankah dia akan jijik sampai mati? Apakah menurut Anda bahwa Night King akan sangat tersentuh atau tersipu dan jantungnya berdebar kencang oleh kata-kata yang sangat basi seperti itu? Hahaha ini hanyalah mimpi yang singkat sebelum seorang pria pingsan. Di permukaan, dia mengangguk dan setuju dengan kata-kata Gu Yan, lalu melihat semua orang yang hadir. Semua orang adalah Sangguan Miaoyin. Percaya bahwa keluarga Gu dan keluarga Leng tidak bersalah. Jika Anda berpikir bahwa keluarga Sangguan saya juga terkait dengan organisasi malam, maka dia sedikit menekankan nada bicaranya dan berkata dengan serius. Keluarga Sangguan kami juga dapat mengizinkan Anda untuk... Kata-kata itu jatuh. Para pejuang yang mewakili pasukan itu saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang berbicara. Lelucon macam apa ini? Keluarga Gu baik-baik saja. Mereka hanyalah penguasa lokal di Jianghai keluarga pejuang dengan sedikit reputasi di dunia seni bela diri kuno. Namun, keluarga Su dan keluarga Sangguan berbeda. Tak satu pun dari kedua perusahaan ini dapat digoyahkan oleh kekuatan mereka. Jadi mereka semua membungkuk dan meminta maaf. No, ini kesalahpahaman, ini semua kesalahpahaman. Ya, kenapa kita harus berkelahi sendiri? Tentu saja tidak. Tentu Nona Sangguan, mohon berhenti mengatakan hal-hal yang tidak kondusif bagi persatuan. Tuan Gu, saya ada urusan jadi saya pergi duluan. Kita akan bertemu lagi lain waktu. Sekelompok orang pergi satu demi satu. Merguo dari Gunung Xiaoyao juga pergi dengan ekspresi muram di wajahnya. Nah, saya baru saja dipromosikan menjadi Grandmaster dan para pelindung Sekte Iblis tidak berani lagi menjaga Gu Yan. Awalnya dia berencana untuk mengubah sikapnya dan mengatakan sesuatu seperti kamu memotong lenganmu atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi sekarang saya pikir itu hal yang baik bahwa saya tidak sombong seperti di dunia seni bela diri kuno. Untuk sesaat kerumunan yang awalnya berkumpul di ruang resepsi kecuali Sangguan Miaoyin dan Ning Qian semuanya bubar. Su Murong melihat ruang resepsi yang menjadi jauh lebih luas dan memelototi Gu Tianming dengan sengit. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Yang terakhir memalingkan muka dengan rasa bersalah. Ning Qian yang sedari tadi berada di sudut tanpa mengatakan apapun datang pada saat ini dengan pedang panjang di pinggangnya.
Saat melewati Gu Yanhei meninggalkan kalimat samar Gu Yanhu, kau sangat menarik, aku menantikan untuk bertemu denganmu lain kali. Gu Yan sedikit terkejut tuh. Aku masih berpikir tentang bagaimana cara mengenal orang lain, tetapi dia datang begitu saja padaku seperti ini. Sangguan Miaoyin menyipitkan matanya dan melirik punggung Ning Qian yang menjauh. Adik perempuan dari Tuan Muda Istana Raja Naga. Sebenarnya mulai tertarik pada Gu Yan. Ini juga berita yang layak diberitakan. Memikirkan hal ini, dia melihat Gu Yan dan yang lainnya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Organisasi malam muncul di Jianghai dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kamu membutuhkan bantuan dari keluarga Sangguanku, kamu bisa memberitahuku. Setelah mengatakan ini, Sangguan Miaoyin juga pergi dengan beban penuh. Aku mendapatkan terlalu banyak informasi hari ini, aku harus segera kembali untuk mengklaim kredit. Melihat punggung Sangguan Miaoyin, Gu Yan melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu tidak meninggalkan informasi kontak apapun. Bagaimana aku harus memberitahumu saat ini? Sebuah suara ramah muncul di telinga Gu Yan. Yan, kapan kamu menjadi bawaan sejak lahir? Kenapa ibu tidak tahu? Su Murong meletakkan tangannya di bahu Gu Yan dan bertanya dengan ramah. Gu Yan. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Gu Tianming dan bertanya dengan ramah, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang putraku? Gu Tianming. Bab 169 Leng Qingqiu, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Sebagai putra sulung yang baik dari keluarga Gu, Gu Yan secara alami terhindar dari diinterogasi oleh ibunya dan sebagai gantinya ayah tuanya mengambil semuanya. Berbaring di ranjang besar yang lembut, Gu Yan mengingat informasi asli Ning Qian di benaknya. Ning Qian Females, adik perempuan Xiaolin di Gunung Longwang. Karena dia diselamatkan dari mulut binatang buas oleh Xiaolin ketika dia masih kecil, dia selalu sangat mengagumi Xiaolin. Dan Xiaolin juga mengatakan bahwa dia akan menikahi Ning Qian ketika dia dewasa. Sejak saat itu Ning Qian selalu percaya bahwa Xiaolin adalah pahlawannya. Dan bahwa dia pasti akan datang ke Gunung Longwang di atas awan berwarna-warni untuk menikahinya. Karena organisasi malam muncul kembali di novel aslinya, mantan Raja Naga mengirim Ning Qian turun gunung untuk membantu Xiaolin. Kemudian plotnya menjadi kuno, adik perempuan menyukai Xiaolin. Dan Xiaolin berjanji untuk menikahinya, tetapi dia melihat bahwa sudah ada banyak wanita cantik di sekitar Xiaolin. Merasa murung dan kecewa, banyak kesalahpahaman terjadi antara dia dan Xiaolin dan kedua saudara itu bertengkar. Selama periode ini Ning Qian terpesona oleh Leng Qingqiu, jika dia membunuh wanita di sebelah Xiaolin maka Xiaolin akan kembali padanya. Ning Qian mempercayainya dan menjadi penjahat. Namun pada akhirnya pihak lain tetap tergerak oleh kenangan Xiaolin yang tulus dan menyentuh dan memanggilnya kembali ke sisinya. Sejak saat itu dia dibersihkan dan menjadi salah satu harem Xiaolin dan juga menjadi penolong yang kuat bagi pihak lain. Di periode selanjutnya, lawan menerobos dirinya sendiri dalam krisis, tidak hanya menerobos ke puncak alam Grandmaster, tetapi juga menerobos keterampilan pedangnya sendiri. Ilmu pedangnya yang mendominasi memungkinkannya untuk membalikkan keadaan dan dia membunuh dua anggota organisasi malam yang memegang pedang sendirian. Membalikkan krisis yang dihadapi kelompok protagonis. Meskipun ini akan terjadi di bagian akhir plot, tidak dapat disangkal bahwa orang ini adalah pria yang licik. Jadi, ada sedikit nada geli di mata Gu Yan. Biarkan aku memanfaatkannya. Alur dalam novel aslinya. Dan tepat pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Gu Yan. Sir organisasi telah didirikan pada awalnya. Mendengar suara cakar iblis, mulut Gu Yan sedikit melengkung. Akhirnya sampai juga. Pada saat yang sama, keluarga Leng. Di ruang belajar, Leng Qingqiu berdiri di dekat jendela angin dingin yang menggigit berhembus lembut di wajahnya menyebabkan pipinya sedikit memerah. Aku tidak tahu apakah Leng Qingqiu melakukannya dengan sengaja, tetapi lampu di ruang kerja dimatikan. Cahaya bulan dari jendela menyinari Leng Qingqiu membuatnya terasa semakin kabur dan seperti mimpi. Sangguan Miaoyin berdiri di bayang-bayang melihat punggung Leng Qingqiu dengan kagum. Sang guru sangat cantik. Sang guru sangat cantik. Mas terahi, aku sangat mencintaimu. Leng Qingqiu berpegangan erat pada ambang jendela dan bertanya dengan dingin apakah dia benar-benar mengatakan itu. Ketika Sangguan Miaoyin mendengar ini, dia mengangguk berulang kali, benar sekali. Pria itu benar-benar mengatakan di depan umum bahwa kamu adalah kekasihnya. Sungguh badut yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia bahkan mengatakan banyak kata-kata cinta yang sangat murahan tentangmu, Tuan. Aku baru saja mengulangi isinya kepadamu, Tuan. Pria pemimpi semacam ini benar-benar membuatku merasa konyol. Kelakuannya benar-benar tidak logis. Dia benar-benar mengungkapkan hubungannya denganmu di depan begitu banyak orang berpengaruh. Untungnya, saya turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Saya yakin bahwa keluarga Leng maupun keluarga Gu tidak akan dicurigai memiliki hubungan apapun dengan Ye. Setelah Sangguan Miaoyin selesai berbicara, dia menatap punggung Leng Qingqiu dengan penuh berharap mendapatkan pujian darinya. Tapi siapa sangka? Leng Qingqiu perlahan menoleh, membuka matanya, dan menatap Sangguan Miaoyin dengan mata yang memiliki sepasang rune kuno. Suara itu tenang, tetapi Sangguan Miaoyin merasakan hawa dingin di punggungnya. Gu Yan adalah suamiku di dunia sekuler. Meskipun dia hanya bagian dari rencana, kamu merendahkannya dan mengejeknya dengan nada menghina seperti itu.
Mungkinkah, kau mengatakan bahwa aku memiliki penglihatan yang klik. Jantungnya terasa seperti seseorang meremasnya dan tekanan besar itu langsung membuat Sang Guan Miaoyin tidak bisa bernapas. Dia berkeringat dingin dan dengan cepat berlutut di tanah dengan kepala tertunduk. Dia gemetar seluruh tubuh dan berkata dengan suara gemetar. Tidak, aku tidak berani. Leng Qingqiu menarik pandangannya dan berkata dengan dingin. Ada berita lain? Sang Guan Miaoyin tidak berani bertindak gegabah di sini lagi. Jadi dia menjawab dengan hati-hati. Selain itu, adik perempuan dari Tuan Muda Xiaolin dari Balai Raja Naga telah turun gunung. Itu seorang gadis bernama Ning Qian. Dia turun gunung untuk membantu Xiaolin. Kemudian sebelum pergi, dia sepertinya memiliki sedikit rasa ingin tahu dan minat pada Guyan. Katakan aku menantikan untuk bertemu denganmu lain waktu. Segera setelah kata-kata ini keluar. Bas! Tekanan menyeramkan muncul di hati Sang Guan Miaoyin. Dia menekan rasa takutnya dan melirik keluar dari sudut matanya. Saya melihat bahwa tampaknya ada hantu jahat yang terdiri dari kebencian yang berkumpul di Leng Qingqiu. Oke, ayo turun. Kata-kata dingin Leng Qingqiu sampai ke telinga Sang Guan Miaoyin. Yang terakhir menelan ludahnya dan menjawab dengan gugup sambil berbaring di tanah. Yaya Tuan Xiao Miaoyin akan pergi sekarang. Berkumur. Saat dia berbicara, dia tenggelam ke dalam ruang bayangan yang tiba-tiba terbuka dari tanah. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setelah merasa bahwa bawahannya telah sepenuhnya pergi. Suasana yang menyedihkan di ruangan itu menghilang seketika. Leng Qingqiu menutupi wajahnya dan mengeluarkan sorakan malu-malu, Omega, dengan rona merah di wajahnya. Suaranya bergetar. Aku benar-benar bersumpah di depan banyak orang bahwa aku kekasihnya. Ini benar-benar tidak terduga. Dan dia mengatakan begitu banyak hal menjijikkan. Dia sangat tidak tahu malu. Apakah kamu tahu bahwa aku adalah Night King? Bagaimana saya bisa bergaul dengan bawahan saya dan di depan orang tuanya betapa jahatnya penjahat itu? Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat malu di dalam. Pada saat yang sama, aku juga diam-diam mengutuk diriku sendiri karena sangat mengecewakan. Dia benar-benar tersipu dan jantungnya berdebar kencang karena kata-kata menjijikkan Guyan. Untungnya, ketika Sang Guan Miaoyin melapor, dia mematikan lampu dan membuka jendela. Dia berpura-pura membeku karena angin dingin, tetapi Anda bisa mengetahuinya hanya dengan berpikir. Bagaimana mungkin Raja Malam tidak tahan terhadap dingin? Untungnya pihak lain tidak melihat sesuatu yang aneh tentang saya. Bagaimanapun, jika aku sedikit lebih lama menahannya, aku mungkin kehilangan kesabaran dan gagal. Tetapi Leng Qingqiu sedang memikirkan tentang Ning Qian yang disebutkan Sang Guan Miaoyin. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin. Kenapa semua dari mereka ingin dekat dengan Guyan? Pertama Shen Waner, lalu Wang Yulan, lalu Yan Qingqing, dan sekarang Ning Qian datang. Meskipun dia tahu bahwa Guyan hanya menyukainya, tapi setiap kali dia memikirkan seorang wanita yang dekat dengan Guyan atau mendekati Guyan, dia tidak bisa menahan perasaan ingin membunuh dalam hatinya. Ada juga sekte iblis dan orang-orang tua yang mengkritik Guyan baik untuk balas dendam atau untuk Guyan. Mereka semua harus mati. Tapi sayang sekali. Jika Ning Qian, Tuan Muda Sekte Iblis, dan Guo Tianyun dari Gunung Xiaoyao terbunuh sekarang, itu akan terlalu mencolok dan jelas. Ini akan membuat semua orang memfokuskan mata curiga mereka pada keluarga Gu lagi. Dalam hal itu, semua yang Guyan lakukan akan sia-sia. Jadi tidak. Aku harus menunggu kesempatan yang tepat dan kemudian menghapus pasukan di rumah Gu malam ini dalam satu gerakan cepat. Bab 170. Aku selalu merasa bahwa semua orang berkomplot melawanku. Pagi-pagi keesokan harinya, Guyan memulai latihan pagi harinya. Dia mulai berlari mengelilingi lintasan di villa. Berbicara kepada Lao Gao di sampingnya saat dia berlari. Kita akan pergi ke Cahaya Harapan hari ini untuk melihat organisasi baru kita. Lao Gao menemani Guyan berlari putaran ketika dia mendengar 4 kata Cahaya Harapan, sedikit keraguan muncul di matanya. Cahaya Harapan. Tuan, aku ingat tempat itu seharusnya ditinggalkan, kan? Guyan mengangguk. Ya, lebih baik ditinggalkan. Lebih cocok sebagai markas organisasi kita. Saat dia berbicara, Guyan juga mengingat pengenalan Cahaya Harapan. Dalam buku aslinya, Cahaya Harapan adalah tempat yang didanai oleh grup Yansing yang mengklaim memberikan harapan hidup bagi anak-anak yang membutuhkan. Menurut rencana awal, area seluas sekitar 3.200 hektar ini harus dibangun sebagai lingkaran kehidupan kota mikro kecil. Ini akan menampung gedung-gedung sekolah termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor administrasi, asrama siswa, dan lainnya. Akan ada juga guru-guru terbaik untuk mengajar dan mendidik. Selain itu, akan ada taman hiburan kecil, area tempat tinggal, area makanan, area perbelanjaan, del. Sayang sekali rencana pembangunan itu gagal tepat ketika pembangunan gedung sekolah selesai. Karena grup Yansing menarik investasinya menurut informasi internal. Itu karena Long Zaitian sudah menjadi wajah grup Yansing pada saat itu. Dia percaya bahwa membangun Cahaya Harapan adalah bisnis yang benar-benar merugi dan murni amal. Jadi kami memutuskan untuk tidak melakukannya dan berencana menggunakan tanah ini untuk membangun villa pinggiran kota. Memikirkan hal ini senyum tipis Gu yang cukup konsisten dengan nilai-nilai Long Zaitian. Lao Gao mengangguk dan bertanya karena penasaran Tuan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ketika kita berada di atap gedung. Tuan, apakah Anda benar-benar menjadi Raja Malam? Organisasi kami tidak akan benar di malam hari. Raja Malam adalah keberadaan yang menakutkan yang mengendalikan organisasi malam. Kultivasinya yang kuat bukanlah yang ditakuti semua orang.
Ada banyak orang kuat dan banyak orang yang lebih kejam dari Raja Malam. Tetapi tidak ada dari mereka yang seperti ini di mana beberapa pasukan mengepungnya pada saat yang sama. Ada banyak hal tentang Night King yang benar-benar menakutkan. Salah satunya adalah kemampuannya yang aneh untuk menyerap jiwa orang lain untuk kultivasi. Yang lainnya adalah belatinya bernama Night. Keluarga Gu tidak berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan organisasi Ye saat itu. Kenyataannya itu karena persahabatan di masa lalu. Lagi pula ayah Gu Tianming kakek Gu memiliki hubungan yang sangat baik dengan kakek Leng Qingqiu saat itu. Itulah mengapa mereka tidak memilih untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan bergabung untuk mengepung dan menekan keluarga Leng. Tetapi kita harus mengakui bahwa organisasi malam dan Raja Malam adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Namun, Gu Yan meringkuk bibirnya dan berkata, lelucon macam apa ini? Bagaimana saya bisa menjadi Raja Malam? Ini hanya atas nama malam. Ngomong-ngomong, Lao Gaoyu benar, organisasi kami memang bernama Ye. Kamu akan menjadi tangan kananku mulai sekarang. Apakah kamu ingin memberi dirimu nama yang lebih bergema? Seperti orang tua patah hati atau semacamnya. Melihat tuan muda yang antusias, Lao Gao berpikir bahwa gelar ini mungkin akan menemaninya sepanjang hidupnya. Jadi dia menggelengkan kepalanya perlahan lupakan sajaku akan memikirkan sendiri ketika saatnya tiba. Tidak apa-apa Lao Gao beritahu saya jika kamu sudah mengambil keputusan. Melihat Gu Yan yang berlari di depan lagi dengan senyum di wajahnya Lao Gao juga tersenyum. Saya khawatir bahkan Patriarch Gu dan Madam Su tidak tahu tentang hal ini. Pembunuh keluarga Gu sangat istimewa. Setelah warisan itu diturunkan kepada seseorang, mereka hanya akan mengenali orang itu. Itu berarti, ketika Gu Tianming menyerahkan 10 pembunuh itu kepada Gu Yan, sudah ditakdirkan bahwa 10 pembunuh itu hanya akan mematuhi Gu Yan. Bahkan Tuan Gu tidak bisa memerintah 10 pembunuh. Melihat punggung Gu Yan, Lao Gao tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dunia akan hidup kembali. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika Gu Yan hampir menyelesaikan latihannya. Gu Yan. Sebuah suara terkejut datang dari belakang. Gu Yan menolehkan kepalanya dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Saya melihat Yan Qingqing putri sulung keluarga Yan yang telah dipukuli hingga menangis oleh saya di jamuan makan di Istana Raja Neraka. Sebenarnya mengejar saya dengan tangan melambai-lambai. Pihak lain adalah salah satu harem Xiaolin dalam novel aslinya dan merupakan seorang M. Memikirkan hal ini, Gu Yan mempercepat langkahnya dan melakukan lari cepat terakhir. Yan Qingqing pernah ke rumah Gu untuk mencari Gu Yan sebelumnya. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya sekarang aku bertemu dengannya saat lari pagi. Aku sedang berpikir untuk menyapanya tetapi dia tiba-tiba mempercepat larinya. Bajingan. Yan Qingqing menghentakkan kakinya, mengganggu iramanya sendiri dan mengejarnya. Gu Yan, tunggu sebentar. 10 menit kemudian. Ketika Gu Yan menyelesaikan latihannya, Yan Qingqing berlari dari kejauhan, terengah-engah. Kamu. Kenapa kamu lari begitu cepat ketika melihatku? Apakah aku semacam makhluk menakutkan? Setelah Yan Qingqing tenang beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Yan dengan gigi terkatup. Yang terakhir mengerutkan bibirnya, memutar lehernya, dan berkata dengan ekspresi jijik. Kenapa kita tidak saling mengenal? Mengapa aku harus menunggumu? Jantungku berdebar, sangat berdebar. Ekspresi jijik semacam ini. Ini benar-benar berbeda dari orang-orang yang menjilat saya. Man Yu mendapatkan perhatianku. Jantung Yan Qingqing berdebar kencang dan dia merasa sangat lega, tetapi ekspresi tidak puas muncul di wajahnya. Hei, bukankah kita bertemu di perjamuan? Keluarga Gu dan keluarga Yan sama-sama merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Jianghai. Bukankah seharusnya kita bertukar pikiran dengan baik? Wanita ini datang ke sini untuk berbicara denganmu secara langsung. Kamu seharusnya tidak langsung menghentikannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Saat Yan Qingqing berbicara, dia melihat Gu Yan berbalik dan melambai pergi. Oke, diam. Jika Anda ingin berkomunikasi, Anda harus melakukannya dalam suasana formal seperti pertemuan tahunan keluarga. Jangan membuat kesalahan, Nona Yan. Dia menoleh dan menatap Yan Qingqing dengan tatapan jijik. Saya seorang pria yang sudah menikah, mohon jaga jarak dari saya. Mantan itu tertegun pada awalnya, lalu menunjukkan ekspresi nyaman. Dia menyeka mulutnya hehe, sangat mendominasi, aku menyukainya. Apakah ini pesta tahunan keluarga Gu? Bagus, aku harus meminta ayahku untuk berbicara dengan pemilik bisnis keluarga Gu dan meminta mereka untuk memilih Gu Yan. Dan di pihak Gu Yan. Tentu saja dia juga melihat wajah bahagia Yan Qingqing dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Tidak sejak aku mendapatkan versi lengkap dari tubuh cinta murni. Sepertinya banyak orang di sekitarku yang ku kenal sejak lama menjadi semakin aneh. Pikirkan tentang Long Zaitian, pikirkan tentang Wang Yulan, pikirkan tentang Bai Jun, pikirkan tentang Yu Xingsui. Aku tidak tahu apakah ini hanya ilusi Gu Yan, tetapi dia selalu merasa bahwa mereka semua memiliki ide-ide aneh tentang dirinya. Ngomong-ngomong, apakah gejala Yan Qingqing agak serius? Haruskah saya melanjutkan alur cerita Yan Qingqing? Namun begitu pikiran ini muncul di benaknya Gu Yan menggelengkan kepalanya. Agar aman, kita tidak boleh memberi Xiaolin kesempatan untuk bangkit. Meskipun melanjutkan cara ini selalu membuat Gu Yan merasa sangat tidak nyaman dalam setiap arti kata. Dia terdiam beberapa saat lalu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak terjadi sesuatu yang keterlaluan. Bab 171 Cahaya Harapan. Di rumah Yu Xingsui. Istirahat yang cukup saja di rumah akhir-akhir ini. Xiao Sumom akan pergi bekerja dulu.
Makanan siangmu dan ayahmu sudah disiapkan dan ada di lemari es. Tinggal panaskan saja di microwave kalau sudah waktunya. Wanita parubaya itu berbicara kepada Yu Xingswei dengan lembut dan penuh perhatian. Yu Xingswei mengangguk, ekspresinya agak tidak wajar dan nada bicaranya agak malu-malu. Oke bu. Ya anak baik. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu menutup pintu dan pergi. Dan kemudian datang sebuah suara yang membuat Yu Xingswei gemetar seluruh tubuh. Oke Yu Xingswei, sekarang saatnya memulai pelatihan kita. Yu Xingswei menoleh dengan kaku hanya untuk melihat Mei Sui muncul di belakangnya di suatu titik. Ah, begitu tiba-tiba. Yu Xingswei berpikir bahwa dia harus membuat persiapan mental sebelum memulai. Mei Sui tidak tahan melihat pihak lain begitu malas sehingga dia mengangguk dan berkata, ya, waktu hampir habis, tidakkah kamu ingin menjadi seorang pejuang? Menjadi seorang pejuang. Yu Xingswei berjuang dalam hati sejenak, tetapi akhirnya mengangguk, baiklah, tetapi kamu harus kembali pada siang hari. Aku masih harus menjaga ayahku. Mendengar ini, Mei Sui menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ketika kamu menjadi seorang pejuang, kamu tidak akan berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Lupa, masih terlalu dini untuk memberitahumu ini sekarang, jadi ayo pergi. Dia terlalu malas untuk menjelaskan seberapa besar kesenjangan antara prajurit dan orang biasa, jadi dia hanya menyebutkannya dengan santai dan menjentikkan jarinya. Pusaran ruang gelap dan dalam muncul entah dari mana di ruangan itu. Yu Xingswei tampak terpana betapa ajaibnya. Mei Sui tersenyum bangga melihat ini. Teknik ini disebut ruang bayangan, ini adalah salah satu gerakan khusus kami. Orang lain tidak akan pernah bisa mempelajarinya ataupun mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ikuti aku. Mei Sui mengatakan ini dan masuk. Kamu Xingswei merasakan matanya gatal. Dia melihat pusaran ruang dengan panik, menelan ludahnya, dan melangkah ke dalamnya. Cahaya harapan tempat ini adalah area properti pribadi grup Yansing. Tapi sekarang setelah dibulatkan, ini bisa dianggap milik Guyan. Sebuah mobil mewah hitam perlahan berhenti di depan pintu logam yang kokoh. Melihat melalui kaca depan, Guyan melihat bahwa seluruh daratan dikelilingi oleh tembok tinggi dan kawat berduri. Rasanya seperti penjara hitam. Detik berikutnya, seolah tahu Guyan akan datang, pintu perlahan terbuka. Mobil itu menabraknya. Karena penelantaran itu, banyak area terpisah sekarang menjadi kosong dan hanya dikelilingi oleh lembaran besi. Di bagian terdalam tempat ini Anda dapat melihat samar-samar sebuah gunung besar yang terhubung dengannya yang juga merupakan milik grup Yansing. Rencana awalnya adalah membuat resor musim panas di pegunungan. Melanjutkan maju, Guyan melihat lintasan taman bermain. Di belakang taman bermain ada gedung sekolah terbengkalai dengan plester di dinding sudah berjatuhan. Ada beberapa figur kecil bermain di taman bermain. Berhenti saja di sini. Guyan berbicara. Saat mobil berhenti santai, sosok kurus berpakaian compang camping di taman bermain juga berhenti dan melihat ke sana dengan mata takut-takut. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki berambut hitam dengan hanya satu lengan, berdiri di depan gadis berambut putih yang memegang boneka beruang dengan lengan patah. Saat ini, kuas. 10 sosok langsung muncul di samping mobil dan cakar iblis melangkah maju dan dengan hormat membuka pintu. Guyan, mengenakan mantel hitam, berjalan menyusuri jalan. Melihat beberapa anak yang tampak malu-malu di kejauhan. Seulas senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berkata perlahan, ceritakan padaku tentang situasi organisasi saat ini. Saat dia berbicara, Guyan juga berjalan menuju anak-anak itu. Mo Zua dan yang lainnya mengikuti di belakang Guyan dan melaporkan. Tuan, kami telah menetapkan Cahaya Harapan sebagai basis organisasi kami melalui informasi kontak Long Zaitian dari Yansing Group yang Anda berikan sebelumnya. Sejauh ini, kami telah menemukan total 5 anak dengan bakat kultivasi. Mereka semua adalah anak yatim piatu yang kehilangan. Di antara mereka ada sepasang saudara kandung yang diselamatkan dari pedagang manusia oleh bawahan saya. Karena mereka kurus dan saudara perempuannya memiliki warna rambut putih yang aneh, tidak ada pembeli. Pedagang manusia itu sangat marah sehingga dia mematahkan salah satu lengan saudara laki-laki saya dan meninggalkannya memohon di luar. Setelah menyelesaikan laporan, Guyan juga datang di depan 5 anak itu. Pada saat ini, kelima anak itu berdiri bersama, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka semua takut pada Guyan, pria aneh yang tiba-tiba muncul. Salah satu gadis kecil berambut putih memegang erat ujung pakaian saudara laki-lakinya dengan lengan patah. Bersembunyi di belakangnya menjulurkan setengah kepalanya dan mengamati Guyan dengan cermat. Ketika dia melihat kakak dan adik itu, makna yang tidak dapat dijelaskan terpancar di mata Guyan. Dia berjongkok mencoba membuat ekspresinya terlihat ramah dan berkata kepada anak-anak dengan senyum, jangan takut. Anak-anak kecil, aku tidak akan menyakitimu. Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi ketahuilah bahwa mulai sekarang saya adalah orang tua angkat Anda. Anak-anak masih tidak berani berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan gugup. Melihat ini, Guyan berdiri dan menatap Lao Gao. Lao Gao go dan turunkan benda-benda itu. Oke guru. Dalam sekejap, Lao Gao mengambil setumpuk kardus dari bagasi mobil. Ketika karton dibuka, isinya termasuk permen, pakaian, dan mainan. Guyan mengambil beberapa permen dari permen dan menyerahkannya kepada anak-anak yang pemalu sambil berkata, ini hadiah untukmu, ini sangat manis. Anak-anak itu memandangi permen dengan kerinduan di mata mereka, tetapi mereka tetap tidak berani meraih untuk mengambilnya. Jadi Guyan meletakkan permen itu di tanah dan berkata, ambil sendiri. Jangan sungkan. Anak-anak itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berjalan perlahan dan mengambil permen itu.
Mereka memasukkan permen ke dalam mulut mereka, merasakan manisnya, dan senyum muncul di wajah mereka. Pada saat ini, Guyan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya di kepala anak laki-laki dengan lengan patah itu. Dia dengan lembut membelainya dan bertanya siapa namamu. Yang terakhir sedikit gemetar tetapi tetap membiarkan Guyan dengan lembut membelainya nama saya Situ dan nama saudara perempuan saya Xiao Bai. Sambil merasakan manisnya permen, Situ berkata saya berumur 8 tahun dan saudara perempuan saya berumur 6 tahun. Orang tua kami dibunuh oleh orang jahat. Orang-orang jahat ingin menjual kami setelah mereka menculik kami tetapi tidak ada yang mau membeli kami. Jadi aku ingin mematahkan tangan adikku dan menyuruhnya keluar untuk mengemis. Ketika dia mengatakan ini, suara Situ tercekat dan air mata jatuh. Pada saat ini, Xiao Bai mengumpulkan keberanian untuk menatap Guyan dan berkata dengan lembut. Tidak, ini semua salah Xiao Bai. Karena aku jelek, tidak ada yang mau membeliku. Jadi orang-orang jahat ingin mematahkan lenganku, tetapi kakakku tidak setuju, mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan uang dari 2 orang, jadi lengan Xiao Bai tidak patah. Pada titik ini mata Xiao Bai merah kakak. Kami tidak punya rumah, bisakah kau menampung kami? Guyan menatap Xiao Bai, seorang anak laki-laki berambut putih, dengan sedikit rasa sakit di matanya. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut membelai kepala anak itu. Kemudian dia melihat anak-anak lain yang juga takut ditinggalkan lagi dan berkata. Karena aku telah menerimamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu bisa memanggilku Tuan mulai sekarang. Sekarang, apakah kamu bersedia mengikutiku? Aku akan memberimu rumah hangat, mengajarimu membaca dan menulis. Dan berlatih sehingga kamu bisa menjadi orang yang mampu melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas kepalanya, Xiao Bai mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Guyan. Air mata berjatuhan dan dia berkata dengan suara tercekat, Tuanku, aku ingin mengikutimu. Situ juga mengangkat kepalanya, matanya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, Pakku juga ingin mengikutimu. Setelah mereka berdua selesai berbicara, 3 orang lainnya juga tersedak dan menangis. Tuanku, tuanku. Sejenak setiap anak penuh percaya pada Guyan. Melihat bahwa tujuannya tercapai, Guyan berdiri dan melihat cakar iblis. Bawa mereka untuk mandi dan berganti pakaian. Asrama di gedung sekolah seharusnya masih bisa digunakan kan? Setelah mendengar ini, cakar iblis mengangguk hormat dan menjawab, Yang Mulia, infrastruktur pada dasarnya sudah beroperasi sekarang. Guyan sedikit mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat para pembunuh lainnya, menunjuk mereka satu persatu dan berkata, mulai sekarang, kalian akan diberi nama dengan angka dari 1 hingga 9. 1 orang akan membawa seorang anak untuk mandi, 1 orang akan mengambil karton-karton ini, dan sisanya akan menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak ini. Jika Anda tidak memiliki cukup bahan untuk kultivasi, langsung pergi ke Long Zaitian. Ya. Bab 172, apakah Yu Xingzui seorang jenius? Xiao Bai dan yang lainnya awalnya berkeliaran di luar dan tiba-tiba dibawa ke tempat ini oleh Mo Zua dan yang lainnya. Meskipun pihak lain tidak melakukan apapun kepada mereka, mereka masih sangat ketakutan di hati mereka. Tetapi kedatangan Guyan hari ini membuat setiap anak merasa sangat hangat di hati mereka dan setiap orang menyalakan kembali harapan untuk hidup. Mereka digandeng oleh para pembunuh dan berjalan menuju asrama. Saat mereka berjalan, setiap anak menoleh ke belakang ke arah Guyan. Yang terakhir memiliki senyum tipis di wajahnya. Senyum Guyan perlahan memudar hanya setelah setiap anak meninggalkan pandangannya. Cirp-cirp. Cakar muncul dari ujung jari Guyan membuat suara seolah meminta imbalan. Guyan mengangguk dengan, aku tahu kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi aku akan mengizinkanmu untuk mengisap sedikit. Cirp. Setelah mendengar ini, cakar itu sedikit berkedut karena kegembiraan dan kemudian 3 cakar mini yang tajam menusuk jari Guyan dan menghisap darah. Dia bertindak sangat obsesif seolah-olah darah Guyan adalah semacam tonik. Guyan diam-diam melihat cakar yang berada dalam kondisi aneh. Ya ada satu hal aneh lagi. Baru-baru ini, Claw tampaknya menjadi lebih dekat dengan darahnya. Sudahlah, aku tidak ingin memikirkan ini lagi. Guyan menggelengkan kepalanya, memikirkan permen tadi. Faktanya, ketika dia membagikan permen kepada 5 anak, sel cakar sudah masuk ke dalam permen. Memulai infeksi pada usia muda dapat memungkinkan sel cakar menembus lebih dalam. Tentu saja, ada alasan mengapa dia begitu lembut, perhatian, dan baik hati. Itulah pentingnya saudara kandung. Jangan melihat mereka seperti ini sekarang. Faktanya, mereka adalah salah satu penjahat di tahap tengah dan akhir novel aslinya. Ya, mereka, karena saya menemukan bahwa keduanya memiliki bakat dan kepribadian yang baik, saya merekrut mereka. Dia juga memberi mereka seni bela diri bernama seni sihir kembar yang memiliki kondisi yang agak keras untuk kultivasi. Persyaratannya adalah 2 orang harus memiliki garis keturunan yang sama untuk berlatih. Setelah berlatih, kedua orang tersebut tidak hanya dapat memiliki satu pikiran dan satu tubuh. Anda juga bisa mendapatkan 2 nyawa selama salah satu saudara kandung bertahan hidup, yang lain dapat dibangkitkan di tubuh yang lain dan dilahirkan kembali. Dalam novel aslinya, pasangan penjahat ini hampir melenyapkan karakter utama. Untungnya mereka menemukan kelemahan dari kakak beradik yang membuat mereka abadi sehingga mereka dapat membunuh mereka semua sekaligus. Adapun yang lain, mereka hanyalah anak yatim piatu biasa dengan bakat untuk berkultivasi. Namun, orang-orang ini juga merupakan bagian penting dari rencana masa depannya. Memikirkan hal ini, Guyan menatap langit. Xiao Bai dan yang lainnya akan membutuhkan waktu untuk membersihkan diri dan berkemas. Jadi dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memeriksa wilayah organisasi masa depannya.
Setelah pemeriksaan sebenarnya, kami akan merenovasi tempat ini. Bagaimanapun, akan ada lebih dari 5 anak di tempat ini di masa depan. Memikirkan hal ini, Guyan tersenyum tipis dan berkata, ayo, Lao Gao, Mo Zu, temani aku berjalan-jalan di sini. Oke, Tuan. Siap, Tuan. Waktu berlalu dengan lambat. Guyan juga berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Jika saya harus menggambarkan bagaimana hal itu membuatnya merasa, mungkin itu terlalu kumuh. Satu-satunya fasilitas di sini adalah taman bermain yang terbengkalai, bangunan pengajaran yang terbengkalai, dan asrama yang terbengkalai, dan sisanya adalah gurun. Sayang sekali saya tidak memiliki kemampuan King Qiu dalam keluarga saya untuk menciptakan lubang hitam di luar angkasa dengan mudah. Kalau tidak, saya akan bisa menarik Long Zaitian ke sini sekarang. Setelah dia membacanya, dia akan mengatur bagaimana membangunnya di tempat yang sesuai sebagai basis. Tentu saja, Anda bisa menyebutkannya saja kepada pihak lain setelahnya. Setelah memasuki asrama, Guyan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tempat ini dalam kondisi bobrok. Semua jendela kaca hancur dan tangga penghubung antara lantai 4 dan 5 rusak dan jatuh ke lantai 1. Sepertinya itu perlu dibangun kembali dengan hati-hati nanti. Setelah pembangunan selesai, kita perlu mencari guru untuk mengajar anak-anak ini terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak ingin memiliki sekelompok idiot yang hanya tahu cara berkelahi dan tidak tahu etika di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, Guyan merasa bahwa dia juga perlu mencari beberapa bakat. Prajurit memiliki bakat mereka sendiri, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia dan setiap orang perlu hidup. Jadi kita juga membutuhkan beberapa bakat khusus yang dapat membantu semua orang meningkatkan kehidupan mereka. Ini tidak sulit bagi keluarga Gu untuk menemukan. Guyan harus menghela nafas lagi, sungguh hebat memiliki keluarga besar. Itu saja, pergi periksa anak-anak. Guyan memiliki gambaran umum dalam pikirannya, tetapi dia harus menunggu sampai tempat itu dibangun kembali sebelum memutuskan detailnya. Sisi lain, di hutan yang lebat, Mei Sui memandang Yu Xing Sui yang terengah-engah di tanah dengan tangannya dengan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kamu bisa bertahan, aku meremehkanmu. Tapi ini masih jauh dari cukup untuk membudidayakan ki sejati. Yu Xing Sui mengangkat kepalanya terengah-engah sejujurnya, dia tidak pernah berpikir dia bisa bertahan. Mungkin itu karena mereka sudah terlalu lama melakukan off-road di pegunungan sehingga dia menatap Mei Sui dengan tidak nyaman. Mungkinkah itu? Tidak bisakah aku belajar cara mengembangkan ki sejati sekarang? Mei Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa kau pikir aku tidak mau? Tapi kebugaran fisikmu terlalu buruk. Tingkat pelatihan ini hanya untuk meningkatkan kebugaran fisikmu agar kamu dapat mencapai kondisi minimum untuk melatih ki sejati. Lihat aku, mengembangkan ki sejati itu sangat sederhana. Aku hanya perlu berkonsentrasi dan bekerja sama dengan latihan untuk mengekstrak ki sejati. Persis seperti ini. Mei Sui berkata sambil merentangkan tangannya bas-bas-bas. Sebuah pusaran hitam energi sejati secara bertahap muncul di tangannya. Sitis adalah energi sejati yang saya kembangkan dengan bantuan teknik ini. Ki memiliki banyak kegunaan, saya juga telah menyiapkan serangkaian latihan yang cocok untuk Anda. Ketika kebugaran fisik Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat berlatih latihan ini. Saat Yu Xing Sui mengamati, dia merasa matanya gatal, dan setelah menggosoknya, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Mei Sui tidak melihat sesuatu yang aneh pada Yu Xing Sui, tetapi menatap langit dan berkata, oke, sebelum tengah hari. Anda harus mendaki 10 kilometer lagi. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu bahkan jika kamu pingsan. Itu. Pada saat ini, Yu Xing Sui mengeluarkan suara yang lirih, saya rasa saya tidak perlu berlatih lagi. Mei Sui mengerutkan kening, dia menoleh dan menatap Yu Xing Sui dengan dingin, tanpa sadar ingin mengejeknya, apa kau menyerah begitu saja? Sebelum dia selesai berbicara, Mei Sui tertegun. Coba lihat. Yu Xing Sui merentangkan telapak tangannya dengan ekspresi malu di wajahnya. Di mana ada pusaran energi sejati hitam yang melonjak yang persis sama dengan energi Mei Sui. Melihat Mei Sui yang ekspresinya berangsur-angsur menegang, Yu Xing Sui dengan lemah mengangkat tangannya. Nona Mei, apakah ini berarti aku telah menjadi seorang pejuang? Begitu kata-kata ini keluar, Mei Sui mulai meragukan hidupnya. Tunggu sebentar, sepertinya butuh waktu seminggu untuk mengembangkan ki sejati. Kenapa anak ini bisa melakukannya hanya dengan sekali lihat? Apa yang terjadi? Apakah Yu Xing Sui seorang jenius? Tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin seorang jenius bisa mempelajari. Mungkinkah pihak lain awalnya adalah seorang pejuang alami? Yeshe pasti seorang pejuang alami yang telah membangkitkan energi sejatinya. Mei Sui menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya sejujurnya. Menurut gagasan asli Mei Sui, dia ingin meningkatkan kebugaran fisiknya sambil melatih kekuatan batinnya. Pada saat dia mampu mengolah ki sejati, Yu Xing Sui hampir menjadi pejuang tingkat pemula. Namun sekarang, dia menatap Yu Xing Sui yang terbaring di tanah dengan ekspresi malu dan sedikit ketakutan. Dia memegangi dahinya dengan tangannya tanpa daya. Sepertinya dia tidak bisa memulai sama sekali. Saya khawatir Guyan tidak akan setuju untuk membiarkannya begitu saja. Ya, setidaknya dia adalah seorang pejuang alami. Mei Sui mulai punya ide. Dia memutuskan untuk memberitahu majikannya bahwa jika dia cukup berbakat, dia bisa menyihirnya untuk menjadi anggota mereka. Pada saat itu, ketika Guyan memberitahunya keberadaan saudara laki-lakinya, dia akan melaporkan wajah asli Guyan. Setelah itu dia mengirim Yu Xing Sui untuk tetap dekat dengan Guyan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menusuknya dari belakang. Sangat sempurna. Sambil memikirkan ini, dia melihat ke arah Yu Xing Sui. Karena kamu telah mengembangkan ki sejati, maka aku akan membawamu ke... Oh, Yu Xing Sui mengangguk tetapi akhirnya berkata dengan khawatir. Aku harus pulang untuk merawat ayahku sebelum makan malam.
Mei Sue. Bab 173 Shell jangkrik dirajut dengan menjentikan jari. Di dalam asrama di lantai 2 cahaya harapan. Anak-anak tampak baru mengenakan seragam putih dan berdiri berjajar dengan patuh. Nomor 1 adalah seorang wanita tanpa ekspresi yang berjalan mendekat sambil memegang tangan Xiao Bai. Xiao Bai masih memegang boneka yang rusak di tangannya. Setelah datang ke sini, dia bergegas ke kakaknya, Situ, memegang tangan yang lain, dan menatap Guyan dengan takut-takut. Dia tampak sangat khawatir bahwa dia akan mengganggu orang lain karena terlalu lambat. Setelah nomor 1 mundur kembali ke tim, Demon Claw dengan hormat menjawab, Tuan, mereka semua ada di sini. Guyan menjawab dengan lembut lalu menatap Xiao Bai dan yang lainnya yang hadir dengan ramah dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus. Ini benar-benar terlihat lebih energi seperti ini. Kalau begitu, inilah saatnya untuk bagian yang semua orang suka tonton. Next, dari kalian memperkenalkan diri. Kalian bisa menyebutkan nama hobi atau impian apa saja, jangan malu. Siapa yang mau duluan? Setelah kata-kata ini diucapkan, anak-anak saling memandang dan merasa sedikit malu dan canggung. Untungnya, Situ berdiri dan memperkenalkan dirinya saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, nama saya Situ. Aku sudah dipanggil dengan nama ini sejak aku kecil. Idealku adalah menjalani hidup yang baik dengan adikku. Hobiku adalah melindungi adikku. Dan sekarang selain ingin melindungi saudara perempuanku, aku juga ingin membantu orang dewasa. Situ menatap Guyan dengan kagum. Tidak ada seorang pun yang begitu baik kepada mereka dalam hidup mereka. Dia diberi makanan dan pakaian baru untuk dipakai dan karena suatu alasan sepertinya ada kekuatan magis pada orang dewasa yang menariknya. Itu membuatnya ingin lebih dekat dengan orang dewasa. Xiao Bai juga berbicara dengan jelas saat ini. Dia menatap Guyan dan berkata dengan gugup, Xiao Bai also ingin membantu orang dewasa. Setelah dia selesai berbicara, dia sepertinya merasa tidak pantas baginya untuk menyela. Atau mungkin dia merasa rambut putihnya terlihat terlalu jelek dan menakutkan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya dengan wajah merah. Tapi dia masih diam-diam akan melihat Guyan. Orang dewasa memberi orang perasaan yang sangat hangat. Saat dua anak kecil itu berbicara, yang lain juga mulai memperkenalkan diri. Seorang anak berusia 7 tahun, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia berusia 5 tahun. Properti keluarganya dibagi-bagi oleh kerabat dan dia mengembara. Yang satu berusia 6 tahun bernama Xing Xing, seumuran dengan Xiao Bai, dan yang lainnya berusia 7 tahun bernama Lin Lin. Situasi mereka mirip dengan single. Xiao Bai dan saudara perempuannya diselamatkan dari pedagang manusia dan kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Singkatnya, latar belakangnya bersih. Setidaknya Guyan berpikir tidak ada yang salah dengan itu. Dia tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu semua orang akan saling mengenal sekarang. Dia menunjuk Mo Zua dan yang lainnya dan berkata kepada Xiao Bai dan yang lainnya. Saudara dan saudari ini akan mengajarkan pengetahuan baru kepada kalian nanti. Kamu harus patuh dan belajar dengan giat. Dan aku juga akan meluangkan waktu untuk datang mengunjungimu dan aku berharap untuk melihatmu yang berbeda saat itu. Mendengar ini, meskipun anak-anak enggan meninggalkan Guyan, mereka tetap mengangguk dan berkata satu persatu, baik, Tuan. Kami pasti akan bekerja keras. Ketika kamu datang, kami pasti akan berbeda. Benar, Tuan. Guyan tersenyum dan mengangguk dan setelah memberikan beberapa instruksi lagi, dia pergi bersama Lao Gao. Di dalam mobil, Hu berbicara dengan anak-anak sangat melelahkan. Coba pikirkan, aku bukan orang yang lembut dan baik, oke? Guyan menghela napas dengan ekspresinya tampak sangat tak berdaya. Lao Gao melirik melalui kaca spion dan tersenyum, benarkah menurutku kamu menikmatinya, Tuan Muda? Guyan melengkungkan bibirnya. Sungguh Lao Gao, ini mungkin ilusimu. Aku berpura-pura menjadi sangat baik, itu semua untuk rencana itu. Xiao Bai dan yang lainnya adalah bagian dari rencana dan mereka semua akan membantuku di masa depan. Pada titik ini Guyan mengeluarkan tawa jahat ketika mereka mengetahui bahwa aku memanfaatkan mereka, mereka mungkin menangis dan membuat keributan. Lao Gao menyalakan mobil, tersenyum tipis, dan berkata, mungkin, kemana kita akan pergi selanjutnya, Tuan? Apa rencananya? Mendengar ini, Guyan menahan ekspresinya meskipun sekarang dia harus pergi mencari Long Zaitian untuk memberitahunya agar membangun cahaya harapan. Tapi ini sudah hampir tengah hari jadi. Guyan berbaring di kursi belakang, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menonton video pendek. Rencananya, Lao Gao Yu mengantarku ke King Qiu. Pergi ke Long Zaitian dan katakan padanya untuk membangun cahaya harapan. Lao Gao, keluarga Leng. Dalam penelitian, Leng Qingqiu sedang duduk di meja merajut sesuatu. Di atas meja ada gulungan wol dan buku tutorial merajut. Ya begitulah, kupikir itu akan sangat sulit. Leng Qingqiu sedang merajut syal dan nadanya sangat meremehkan. Syal jangkrik dapat dirajut dalam sekejap jari. Ketika saya selesai merajutnya, Guyan akan sangat tersentuh hingga dia akan berlutut di tanah dan menangis dengan getir. Diriku yang lain, kamu benar-benar hebat dalam mengendalikan hati Luding. Aku juga mendukungmu dalam merajut syal. Xiao Leng sudah menyadari bahwa Leng Qingqiu lebih baik darinya dalam seni mengendalikan orang. Jadi dia sekarang mengerti dan mendukung semua yang dilakukan Leng Qingqiu. Leng Qingqiu sangat senang mendengar ini tetapi dia masih sangat tidak puas. Hahaha, apakah kamu benar-benar perlu mengatakan lebih? Ngomong-ngomong, bukankah kamu terlalu sering keluar akhir-akhir ini? Kamu sudah tinggal di tubuhku dengan tenang selama beberapa tahun terakhir. Karena kamu tidak tahu cara merajut syal saat itu.
Aku tidak akan menangis membuat keributan atau tertawa karena Tungku dan aku bahkan tidur seperti orang normal setiap hari. Ini akan sangat mempengaruhi efisiensiku. Aku keluar untuk mencegahmu menyerah pada ide balas dendam. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Leng Qingqiu sangat marah karena berpikir bahwa Xiao Leng meremehkannya. Bagaimana mungkin aku menyerah pada balas dendam? Balas dendam adalah jalan yang ingin kutempuh dalam hidupku. Mohon izinkan saya menjawab Anda dengan kutipan dari internet. Apa?